Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita lanjutkan kembali diskusi kita, kajian kita pada acara Halakoh Jumat malam yang disiarkan oleh Dompet Duafa Hong Kong dan bekerjasama dengan IMA, Indonesian Muslim Association Hong Kong, dalam rangka menyambung silaturahim, dalam rangka berdiskusi, berbagi ilmu, dalam rangka meningkatkan eh, pengetahuan kita, dalam rangka watawasobil haq, watawasobil sobar, kita saling mengingatkan, saling menguatkan, hingga kita bisa dapat uh, semakin hari semakin menguatkan iman Islam kita untuk bisa Amin. mencapai surganya Allah. Malam hari ini, salam salawat, semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi-tabiin, serta umat Islam memperjuangkan agamanya sampai akhir zaman, dan semoga kita termasuk dalamnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, eh, masih berbau sirah ya, Pak Didi ya. Iya, ya insya Tapi Allah. dari sirah ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita, kita bisa menjadi mencari suladan. Kira-kira di jalur sahabat yang mana kita akan menggapai surga kita, mungkin bisa menjadi contoh, menjadi sebuah cari kita ambil hikmahnya dari kisah-kisah para sahabat Hmm. yang menjanjikan surga Allah. Dan mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan ini bisa diambil hikmahnya oleh semua yang menyaksikan atau mendengarkan, menyaksikan atau menyimak acara ini baik melalui Zoom online bersama kami dan juga yang melalui Facebook Tempat Duafa Hong Kong. Dan sebelum kita memulai, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Pak Didi silakan untuk menyampaikan materi. Oke. Sebentar. Mana nih? Oke. Gitu ya. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. berarti Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulullah wa alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bertemu lagi malam ini. Walaupun masih sedemikian orang, mudah-mudahan semakin larut malam nanti, semakin banyak saudara-saudara kita, bapak-bapak yang lain akan ikut bergabung bersama yang mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita ambil, bisa kita ambil petik, dan bisa kita ambil ibrohnya, insya Allah. Dan kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eh, dan seluruh anggota keluarga dan para sahabat dan para tabiin dan semua para pengikut mukmin sampai di akhir zaman nanti. Jadi tadi kita sore ngobrol ini ya, apa? Sore tadi ngobrol mau topik apa gitu. Tapi mungkin em, yang men-trigger atau memicunya adalah bagaimana sih menjadi seorang Muslim yang baik itu apa sih ini? Gitu. Makanya Rasulullah SAW itu dia punya salah satu kekhususan yaitu para sahabat. Gitu. Jadi kalau kita mau melihat sebenarnya perjalanan Islam itu sampai ke telinga kita, sampai ke mata kita, sampai akhirnya lidah kita dengan izin Allah bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah itu ya jalurnya adalah dari Allah tentu ke Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril kepada Rasulullah SAW lewat kitab, lewat Al-Quran, dan Rasulullah SAW
mengajarkan hikmahnya kepada kita, yaitu hikmah daripada Al-Quran itu sendiri, ya kan? Uh, kemudian dan orang-orang yang pertama sekali merekam dan mengingat dan hidup bersama Rasulullah itu para sahabat adalah orang-orang murid golongan pertama. Jadi mereka lah yang tahu Islam ini karena mereka yang paling dekat dari sumbernya. Jadi banyak dari kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat itu yang seharusnya bisa menjadi pedoman atau bisa menjadi bahan pelajaran buat kita gitu. Sebelum kita mengklaim aku cinta kepada Rasulullah, tapi amal kita seperti apa gitu. Jadi mengklaim cinta kepada Rasulullah, ikut kepada Rasulullah SAW, tapi tidak sesuai dengan sunnahnya, ya agak susah kita menyebut bahwa itu cinta kepada Rasulullah SAW. Makanya kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni kan. Jadi siapa yang mengklaim cinta kepada Allah, katakan kepada mereka yang Muhammad SAW, ikuti aku gitu, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Maksudnya ikut sunnahnya gitu. Dan siapa orang yang paling dekat ikut pada sunnah Rasulullah SAW itu adalah para sahabat. Jadi dalam konteks sirah hari ini, uh, perjalanan sahabat yang ingin kita bahas, ada yang saya sebut dengan 10 orang yang sudah diberi kabar baik. The Ten with the Glad Tidings, Asyara Mubasara. Jadi 10 orang yang dijanjikan Rasulullah SAW masuk surga. Jadi mereka punya spesial. Apa sih spesialnya mereka sampai Rasulullah sudah janjikan mereka masuk surga gitu. Jadi itu yang mudah-mudahan malam ini kita mengenal salah satu dari antara mereka, yaitu Talhah bin Ubaidullah. Nah ini kebetulan sudah hadir uh, Bang Salah satu Abe, jamaah. salah satu jemaah kita, masya Allah masih Masya Allah. masih masih Disebutkan masih masih bau haram. wangi, Waduh, wangi Masjidil masih Haram bau nih. masih bau haramain ya. Masya Allah. Doanya makbul nih. Nanti Wah, penutup doa nih. iya ya. Jadi ya oke, kita mulai dengan Taha dan em, nanti kita mudah-mudahan sebenarnya ada kata-kata 10 ya, asyara ada 10 sebenarnya. Jadi yang pasti 4 itu semua orang sudah hafal. Siapa 4 itu Pak Adi? Kalau Faurus ini, Ya, siapa yang 4 itu Mas Abe, Bang Abe, siapa yang 4 orang itu? Tahu nggak namanya? Khulafaur Rasyidin. Oh, Abu Bakar, Umar bin Hmm, Khattab, ah, Utsman eh, Ali. Sayyidina Ali, Utsman sama bin Affan. Berurut Utsman. lah. Masya Allah, saya udah lewat di kuburannya, Pak. Masya Allah. Sama Ibu, Ibu Kuburan siapa? kan masuk ke Raudah. Ya Sama, kuburan siapa di Raudah itu? eh, Abu Bakar. Utsman bin Affan. Sama, Maaf, Utsman bin Affan nggak di Abu situ. Bakar. oh, Umar, Abu Bakar Umar, sama ya. Umar. Umar sama Abu Bakar. Abu Bakar. Umar sama Abu Bakar sama Nah, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Ya. Oke, jadi Sama ke malam ini Baki. Terus ke kenapa? Baki. Terus ke Ke Baki. Baki kan Sebut ke ada Baki. kuburan. Ya, sama ada kuburannya Aisyah sama Fatimah. Oh ya, Pas, Paris Nabi di situ. Ah, Insya Allah. iya, Masya Allah. Iya, Tuh, mudah-mudahan ya, masih segar ingatannya nih. masih segar kan. Jadi malam Hmm. ini kita insya Allah bicara dengan Talha bin Abdullah. Jadi sebelum saya mulai, saya kutip eh, ini mana ini? Mana tombolnya kok menghilang? Oke, saya kutip sebuah hadis dari Jami' Tirmidzi di saat perang Uhud. Ya, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Aujaba Talha," yang artinya kurang lebih. Oh ya, ini eh, lupa ininya catatan kakinya dikit. Apa namanya footnote apa? eh Warningnya apa istilahnya namanya? Maaf, Disclaimer. ini masih dalam bahasa Inggris belum diterjemahkan dari bahasa Indonesia. Disclaimer, Mudah-mudahan disclaimer. disclaimer. Jadi mudah-mudahan pertama jadi bisa belajar bahasa Inggris, jadi bisa kesempatan berdakwah kepada Ya, teman-teman kita yang sesama Bani Adam tapi belum masuk Islam, jadi bisa ini menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua memang ya kita sendiri bisa jadi belajar bahasa Inggris itu lah. Jadi saudara Rasulullah SAW Auja Batalha ini ketika di perang Uhud.
Jadi seakan-akan Rasulullah berkata, ini surga ini udah wajib buat Talha. Subhanallah gitu. Jadi uh, apa yang dilakukan oleh oleh Talha ini sebenarnya sampai Rasulullah sampai berkata surga itu sudah wajib buat dia gitu. Jadi insya Allah mari kita ikuti sedikit mengenai perjalanan hidup tentang Talha yang bisa mudah-mudahan menjadi ini. Baik, yang pertama, sebelum kita mulai mengenal siapa Talha, kita pahami dulu sedikit mengenai apa yang disebut dengan asyara mubasyarah itu sendiri. Ya, hanya sekilas apa sih yang disebut dengan asyara mubasyarah itu atau asyara mubasyarun itu? Itu lengkapnya sebenarnya asyara mubasyarun bil jannah. Jadi asyara itu artinya 10, mubasyarun orang-orang yang sudah menerima kabar baik bil jannah dengan surga. Jadi adalah 10 orang yang sudah menerima. Bahasa Inggrisnya glad tiding ya. Jadi kalau Pak Adi ditanya, glad tiding tahu artinya glad tiding ya. Glad tiding artinya berita gembira. Jadi 10 orang yang sudah mendapat berita gembira. Jadi tafsir. Jadi Rasulullah itu memang memberi beberapa berita gembira dalam beberapa kelompok dan golongan. Nanti kita bahas satu persatu. Kayak misalnya, ya Bilal, aku dengar suara sandalmu di surga. Itu kan walaupun ucapannya seperti aku dengar suara sandalmu, apa telapak apa langkahmu di surga, itu kan sebenarnya good news juga, glad tiding juga itu sebenarnya. Seakan-akan menunjukkan bahwa Bilal masuk surga. Atau ketika Rasulullah bercerita bahwa dia bermimpi melihat istananya Umar di surga. Jadi itu spesifik bahwa seakan-akan memberi kabar kepada Umar bahwa dia sudah mendapatkan berita gaib bahwa dia sudah masuk surga. Ini tentu saja ini tidak sembarang ya, tidak main-main ya. Maksudnya orang sahabat ini makanya kalau ada orang menyepelekan sahabat itu uh, perlu kita pertanyakan gitu. Karena cerita seperti Bilal, seperti Umar, atau ketika mengenai Khadijah radhiallahu anha ketika Jibril turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam wujud aslinya kemudian berkata, aku datang menyampaikan salam Rabbmu, Tuhanmu kepada Khadijah dan menyampaikan bahwa tempatnya di surga sudah disiapkan. Berarti tempat di surga sudah disiapkan adalah salah satu bentuk glad tiding atau berita gembira atau good news untuk Khadijah radhiyallahu anha bahwa dia dah dapat surga gitu. Jadi tidak sembarangan orang-orang seperti ini mendapatkan berita ini. Jadi ini makanya kita sebagai orang Muslim yang bercita-cita ingin masuk jannah, harusnya kita langsung timbul keinginan kita untuk tahu apa ya dari mereka ini. Sama dengan orang yang ingin cari kerjaan, lagi susah cari kerjaan, begitu dapat informasi lowongan kerja, semangat dia ingin tahu gitu. Nah, harusnya seperti itu kita ingin ininya. So, jadi itu yang disebut dengan mengenai hadis mengenai asyara mubasyarah ini minimal ada di 2 buku di Sunannya Tirmidzi, Sunan Ibn Majah dan juga di Jami' Tirmidzi di 2 buku ini. Satu lagi di buku Fadilah, satu lagi the Book of Sunnah. Ya. Seperti apa hadisnya? Hadisnya Rasulullah SAW menyebutnya Abu Bakar fil Jannah wa Umaru fil Jannah, ya kan? Kemudian seterusnya Utsman fil Jannah, Ali fil Jannah dan seterusnya Talha fil Jannah, Zubair bin Jannah, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Said bin Zaid dan Abu Ubaidah bin Jarrah fil Jannah. Jadi Rasulullah menyebutnya memang agak unik ya hadis ini dalam satu hadis menyebut 10 orang ini. Jadi seakan-akan ini yang membuat hadis ini cukup unik gitu. Karena kalau bercerita tentang sandalnya Bilal misalnya, itu 1 orang yang disebut. Atau misalnya Rasulullah melihat istananya Umar, itu 1 orang disebut. Kemudian tentang Khadijah tadi misalnya 1 orang. Ini satu hadis menyebut 10 orang bersamaan. Jadi ini yang unik hadis ini. Dan dari 10 orang ini, 4 orang kita udah tahu. Walaupun Bang Abe tadi terbalik antara Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, tapi minimal udah tahu gitu. Nah, 6-nya lagi tolong dihafal ya.
Namanya lagi Talha, Zubair. Ini Talha sama Zubair nih berteman lah dia nih ya. Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas. Nah, ini Sa'ad bin Abu Waqqas yang dituduh meninggal di Guangzhou ya. Sa'ad bin Abu Waqqas tuh kuburannya ada di Baki ya, tidak ada di Guangzhou. Jangan salah ya, ada di Baki. Jadi kalau orang sudah belajar mengenai sejarah Islam, mengenai kisah-kisah para sahabat, akan tahu bahwa Sa'ad bin Waqqas itu tidak pernah nyampe ke Guangzhou. Ya. Ya, makanya ada cerita, makanya kita harus mengetahui apa sebenarnya. Tapi mungkin topik Guangzhou mungkin bisa kita bahas di tempat yang lain dan kesempatan yang lain, insya Allah. Jadi siapa? Kalau saya tutup ini bisa nggak Pak Adi hafal nggak Pak Adi? Lagi baca nih, lagi ingat-ingat nih. Oh, Mana gitu mungkin? ya. Belum lagi out. Bisa nggak? Said, Said bin Sabit, tapi ini Said bin Zaid ya. Said Beda bin ya. Zaid. Nah, Said bin Zaid. Jadi oke. Ya, Talha Warga Zubair, Indonesia. Talha Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas, Said bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Luqman bin Nah, Auf terkenal dengan orang kaya. Masih ingat. nah, oke. Zubair, Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id pejuang bin juga Abi itu Waqqas termasuk itu. pejuang. Nah, satu-satunya dari tokoh ini yang mungkin tidak paling banyak dikenal Said bin Zaid. Said bin Memang dia Zaid. nggak populer, ya Said Yang bin Zaid. Zaid bin Sabit beda lagi ya dia. Oh, Ya, Said bin Sabit. Said bin Zaid ini adalah suaminya Fatimah binti Khattab. Jadi Oh, adik ini ada di adik Al-Quran nih ya. nggak ada, Hah? nggak ada. Jadi Yang Said ini bin kan Zaid, yang nggak boleh, yang anak angkatnya oh itu Rasulullah Zaid bin bukan? Haritha, itu Oh, Zaid bin beda ya. Haritha. Beda, Yang dinikahkan dengan anaknya Rasulullah itu biar menunjukkan enggak, bahwa anak beda, angkat boleh menikah dengan anak kandung. enggak, enggak ada ini. Beda Jadi ya? ya itu. Oh, Jadi iya. dari semua 10 ini semua orang dari suku Quraisy. Jadi ini bukan tribalisme atau asabiah bukan, tapi memang kebetulan mereka sabikun nasabikun, ya kan mereka itu orang-orang pendahulu, orang-orang di mana Islam itu belum ada, mereka sudah yakin dengan keislam. Jadi orang-orang yang level imannya memang paling tinggi ini. Kalau kita sekarang masuk Islam karena semua orang udah masuk Islam, berbeda dengan mereka. Mereka ada awal ini is a matter of ini apa? Memang ini mereka stake mereka banyak sekali yang harus mereka lakukan. Mereka kehilangan harta, kehilangan ini, kehilangan saudara dan seterusnya gitu. Dimusuhin orang, mau dibunuh. Jadi banyak sekali penderitaan-penderitaan yang harus mereka lewati. Jadi makanya mereka disebut sabikun, asabikun, kan? Mereka termasuk orang sabikun, orang-orang awal. Orang-orang yang apalagi ketika Abu Bakar disampaikan bahwa aku nabi dan aku Islam, langsung Abu Bakar langsung menerima. Hari itu pagi itu Abu Bakar masuk Islam, jalan ke pasar baliknya bawa 6 orang 7 orang masuk Islam. Jadi memang subhanallah, dan hampir semua di sini termasuk Talhah tokoh kita malam ini itu juga yang mengislamkan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Ya, Abu Bakar luar biasa juga. Nah, jadi ini ya, jadi hadis bercerita tentang 10 orang yang sudah dapat kabar masuk surga. Nah, apakah ada orang-orang lain yang sudah mendapat kabar masuk surga? Ya, ada saja. Misalnya ketika Basaril Masalah Inna ya, masa masa ina fi zulami ila masajid gitu ya. Beruntunglah berilah kabar gembira orang-orang yang berjalan malam-malam ke masjid. Maksudnya orang-orang yang sholat isya ke masjid, orang-orang yang sholat subuh ke masjid. Jadi orang-orang yang sudah mendapatkan kabar gembira, orang-orang itu orang yang pergi ke masjid. Jadi berdasarkan dari amalnya, gitu. Itu orang-orang yang berjalan ke masjid. Atau kalau misalnya di surat Al-Baqarah misalnya, wabasyiris sabirin allazina iza asobatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim apa lanjutannya Pak Di? Ulaika ala uh, apa apa lanjutannya itu? Masih ingat nggak Pak Di?
Ulaika ala hudam Allazina min rabbihim wa ulaika hum allazina iza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. humul muflihun. Ya, jadi wabasyir sabirin, beri kabarlah ke orang-orang yang sabar. Kenapa? Ya Allah sudah orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah di-guide sama Allah. Orang-orang ini ya sudah diberikan keberkahan oleh Allah. Jadi glad tiding atau berita gembira berdasarkan orang sabar atau orang ini. Atau misalnya hadis-hadis yang bercerita secara individu, misalnya Khadijah, tadi saya sampaikan Khadijah kan. Khadijah, Jibril turun, kemudian Jibril sampaikan dia sudah punya rumah. Atau Hafsah, radhiyallahu anha, ketika Jibril juga turun ini, Hafsah. Ketika Hafsah sudah diceraikan sama Rasulullah SAW, kemudian Jibril turun, kemudian Jibril memerintahkan untuk Rasulullah mengambil kembali Hafsah sebagai istrinya, dan menyebut bahwa Hafsah adalah istrimu nanti di jannah. Ya, atau misalnya Bilal radhiyallahu anhu. Jadi Bilal itu Rasulullah mendengar langkah kakinya, langkah terompahnya di dalam surga. Berarti dia sudah dijanjikan masuk surga. Atau yang menarik nih, Ukasha bin Muhsin misalnya, ketika Rasulullah bersabda ada 70 orang nanti, 70.000 orang ya, yang masuk surga tanpa hisab gitu kan. Kemudian Ukasha langsung, ya Rasulullah doakan aku salah satu di antara mereka. Ya, engkau salah satu dari mereka. Jadi ya itu berarti Ukasha sudah termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Gitu. Ya, itulah ini. Banyak kisah-kisah lain, misalnya ketika dia masih hidup ya, atau misalnya kayak Ja'far bin Abu Talib, abangnya Ali bin Abi Talib misalnya, ketika dia meninggal di perang Mu'tah kan, kemudian Rasulullah bilang, oh Ja'far akan tangannya kan terpotong tuh, Ja'far nanti akan diganti dengan sayap dan di surga dan seterusnya. Jadi ada ininya lah. Kemudian Abdullah bin Haram misalnya, orang tuanya Jabir bin Abdullah. Karena Jabir bin Abdullah bercerita orang tuanya berusaha meninggal. Bagaimana dengan nasib orang tuaku? Ya, orang tuamu sudah di jannah dan bercerita kemudian Rasulullah. Jadi itulah salah satu kisah-kisah beberapa banyak. Atau mungkin yang cukup ini di Hasan dan Husain misalnya, ketika Rasulullah menyebut Sayyidah Sababi Ahlul Jannah. Mereka adalah pemimpinnya anak-anak muda nanti di jannah. Berarti itulah orang-orang ini termasuk orang-orang yang sudah dijanjikan masuk surga. Hanya saja kenapa tokoh Asyara Mubasharah ini unik? Karena itu tadi ada 10 orang dikumpulkan dalam satu hadis. Itu yang menunjukkan bahwa ada sesuatu status mereka yang tinggi, karena memang kalau kita melihat mereka adalah orang-orang yang terdekat, orang-orang yang terdahulu masuk surga, orang-orang yang pengorbanan dan perjuangannya terhadap Islam dan membela Nabi Muhammad SAW termasuk orang yang paling tinggi, termasuk the front runner lah di depannya. Jadi itulah sedikit mengenai Asyara Mubasharah. Itu yang pertama. Soalnya kita sekarang masuk yang kedua, mengenal sedikit tentang Talha ini. Nanti banyak di antara kita mungkin yang saya mulai dengan, karena ini masalah generasi, jadi agak penting nih. Karena orang Quraisy ini penting sekali nih, lineage ini, garis keturunan ini penting sekali. Jadi Rasulullah SAW itu dari suku Quraisy, tapi dari suku Bani Hashim. Ya, sementara Talha itu dari suku Bani Taim. Ya, Bani Taim itu sama dengan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar sama Talha ini sepupuan lah orang ini. Kalau nggak salah sepupu atau ya satu ini ya, buyut ya, kakek buyut. Nah, jadi Talha bin Ubaidullah bin Utsman bin Ammar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Murad bin Ka'ab bin Luwai bin Khalid bin Fihir. Misalnya. Kalau Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Mana bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Nuwai bin Khalid bin Fihir dan seterusnya sampai Adnan, sampai Ismail, sampai Ibrahim. Jadi kurang lebih 7 generasi ininya dari Rasulullah SAW. Dia termasuk sepupu ya, second cousin-nya Abu Bakar. Dan Talha bin Abdullah ini jarak umurnya kurang lebih 20 tahun dari Rasulullah SAW. Dia termasuk orang yang disebut kulitnya agak hitam, tampan orangnya dan agak rendah untuk ukuran orang waktu itu ya. Nah di sini yang orang nggak banyak 10 tahu tahun kan, berarti lebih tua ya kan jadi. 20 tahun setelah dia lahir, 20 tahun setelah Oh, Rasulullah. berarti lebih Berarti muda 20 tahun lebih ya. muda ya.
Karena ada kata after di situ setelah. Kejap, itu tahunnya kenapa 594 Hijrah? Harusnya berapa ya? Bukan sepatutnya AD, itu Anno Domini. Sahih Oh mungkin iya, Edi, nama Edi, Sahih. sorry, iya, good, spot on, Ya, ya, it should Hijri be ya, BCE, ya BCE, ya, bisa ya. bukan Edi, bukan H, iya, spot on, very good. Jadi dia termasuk orang yang first Muslim, ya, orang ke-8 at the hand of Abu Bakar. Jadi umurnya waktu itu masih 15 tahun. Ya, jadi dia terkenal ini dan yang paling orang tidak tahu itu dia termasuk keluarga kaya. Jadi dia termasuk not many Muslim know about this. Yang kita pikir itu yang kaya itu Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Tapi Talhani termasuk keluarga kaya. Saking kayanya dia, sahabat-sahabat lain banyak yang disiksa. Dia termasuk sahabat yang nggak pernah disiksa gitu. Jadi dia termasuk agak aman dia. Karena itu tadi karena dia status sosialnya tinggi. Yang kaya bapaknya, Ubaidillahnya. Keluarganya termasuk dia ya. Ini Termasuk dia Ubaidillah nih. apa Ubaidullah sih? Kenapa? Ya Yang benar gimana? Ubaidullah juga benar, Ubaidillah juga benar. Oh, Kan kalau dia kan antar Abdillah sama Abdallah tahu beda ya. nggak tahu. Tidak fathah atau kasroh. Ini Iya. sukun. Iya, Abdullah dia sukun. jadi dia Tapi tulisannya sama hurufnya. kalau kata bendanya dia sebagai subjek, maka dia Abdullah. Kalau kata bendanya dia sebagai objek, dia Abdillah. Kalau kata bendanya dia sebagai kata pemilikan, dia Abdallah. Ngerti ya? Itu Ya, karena itu di depan nggak, maksudnya tadi di depan Ubaidullah, di sini jadi ya, Ubaidillah nih. ya nanti lupa Saya ya. ingat Jadi kadang-kadang Ubaidillah ya. interchangeable. Ubaidullah nanti saya ganti. Ubaidullah ya. Apa artinya Ubaidullah? Ubaidullah itu kalau Abdullah hamba Allah, Ubaidullah itu hamba Allah yang kecil. Hasan Hussein, Abdullah Ubaidullah. Jadi artinya yang kecil. Orang pertama yang masuk Islam tadi karena dia itu orang ke-8 ya masuk Islam di tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia sempat digelari the two companions karena mungkin kedekatannya dengan Abu Bakar disebut maka disebut dia ini karena dan dia pernah waktu itu dia masuk Islamnya ketika dia lagi berdagang di Syam. Kemudian dia menceritakan sendiri nih, waktu di Syam dia ketemu sama Mong itu apa ya, kayak apa Mong itu, rahib rahib Rahib. Oh, bahasa Arabnya rahib, pendeta. kayak pendeta, kayak biarawan ya, biarawan Biarawan. kayaknya. Oh, Jadi ada biarawan bertanya apakah Ahmad sudah muncul gitu ya. Jadi pas dia pulang ke ini, dilihatnya sahabat-sahabat dia sudah masuk Islam, dia ikut masuk Islam. Jadi di zaman orang-orang Muslim dipersekusi di Makkah, apa dia ini termasuk yang nggak banyak lah kena, nggak banyak kisahnya, nggak, cuma dia pernah dulu ditangkap sama Abu Bakar, dia diikat berdua gitu. Akhirnya karena dia diikat berdua sama Abu Bakar tuh maka dia disebut sahabat yang diikat sama Abu Bakar. Jadi salah satu ininya Abu Bakar lah. Nah, apalagi mengenai Talha ini sedikit nah orang Arab tuh pasti punya nama kunya ya. Nama kunyanya Nabi Muhammad ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu? Kunyanya Nabi Muhammad tahu nggak siapa? nama apa? Nama apa? Kunya, tahu kunya nggak? Enggak. Kunyah. Nggak Kalau kunyah ini kunyah. nggak tahu kunya ya? Apa? Kun ya. Kunya Itu. kunya itu panggilan. Jadi ada panggilan akrab namanya kunya. Kunya itu kayaknya Nickname gitu maksudnya. nickname tapi berdasarkan nama anaknya. Jadi Rasulullah itu dipanggil dulu Abu Qasim. Oh iya. Ya, Abu Qasim. Jadi Talha Dia ini nama anak panggilan pertamanya. gitu. Talha ini Nama anak pertama dia panggung namanya gitu. Muhammad. Makanya dia disebut dengan Abu Terus. Muhammad dulu. Kalau Nah, sekarang kan ini yang disebut dengan nama panggung ya. dengan nama panggung ya. Jadi ada dua penggunaan kata Abu, tapi mungkin nanti dia terlalu panjang ngobrol saya nanti. Dan satu yang unik mengenai Talha adalah Rasulullah menyebutnya
hari Uhud itu adalah harinya Talha. Jadi perang Uhud adalah harinya Talha. Ketika uh, surah Al-Ahzab itu diturunkan, nanti kita baca, nanti ada surah Al-Ahzab, ketika man qada nahbahu, orang yang sudah lulus dapat tes ujian. Jadi seakan-akan Allah menyebut orang ini udah lulus, dia masih di dunia tapi dia udah lulus gitu. Jadi spesial, makanya ayat Al-Quran surah Al-Ahzab 23 ini mengkisahkan tentang Taha, bahwa dia ini sudah lulus ujian. Jadi salah satu bentuk berita gembira. Makanya dia spesial nih. Makanya Pak Adi agak agak nyambung dengan topik kita perkenalan dulu mengenai insan apa kemarin? Insan Insan, Kamil. insan Kamil, ya. Ya. Ya mudah-mudahan saya coba nyambung ke situ lah. Kenapa? Karena ukuran kita yang namanya insan kamil itu ya ukurannya kita harus dari Rasulullah. Siapa sih yang disebut Rasulullah, orang-orang yang sukses itu? Sampai-sampai Allah menurunkan Quran, orang ini udah lulus tesnya gitu. Tapi apakah dia dengan lulus tesnya itu apa aja amal-amal dia gitu? Dia ngarang amal sendiri kah atau apakah? Gitu. Ini yang perlu kita. Dan makanya Allah menyebutnya dia sudah memenuhi janjinya, sudah lulus tesnya gitu. Dan Rasulullah SAW memberi dia salah satu nickname-nya itu Al-Fayyad, pakai dot itu Al-Fayyad. Al-Fayyad itu artinya sesuatu yang mengalir dengan kebaikan, dengan kebaikan. Jadi pernah dia suatu saat itu menyumbangkan satu ekor onta, dia sembelih untuk orang-orang miskin waktu itu. Jadi waktu itu mungkin lagi selang sulit ya, dia sampai motong satu ini. Ya, sampai-sampai Rasulullah menyebut dia adalah orang yang mengalir kebaikan dari dia, Al-Fayyad. Jadi itu salah satu fadilahnya Talha ini. Jadi Rasulullah kasih nickname dia yang sangat berkaitan dengan kebaikan. Dan Allah sudah memuji dia dengan sebutan bahwa dia sudah lulus tes. Jadi Kalau di Uhud, dan ini kenapa? Itu udah nanti belum insya ya? Allah nanti belum. Oh Ini ya, oke. baru mengenal dia secara umum aja Clue-cluenya dulu dulu. ya. Ini Oke. ya. Kluk-kluk. Habis itu ketika Umar bin Khattab meninggal, sebelum Umar bin Khattab meninggal, dia mikirin siapa nanti yang akan menjadi khalifah. Ketika Abu Bakar itu dia menyebut Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab dia nggak ingin menunjuk, tapi dia bilang kumpulkan 6 orang, siapa yang masih hidup dari Asyara Mubasyarah ini, kumpulkan nanti dari mereka inilah kalian akan memilih khalifah berikutnya. Gitu. Jadi dia termasuk orang yang keenam itu tadi. Ya, dan kenapa ketika mereka bertanya, kenapa? Karena Rasulullah sudah happy sama dia orang yang 6 ini. Jadi itu kata Umar bin Khattab. Nah ini ayat Al-Ahzab ya. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ma'ahadullahu alaih. Jadi di antara orang-orang mukmin itu ada rijalun sadaqah yang sudah sadaq, sudah terbukti dia sudah memenuhi janji dia kepada Allah. Kemudian man qada, dan siapa man qada nahbahu wa minhum, dan di antara mereka sudah memenuhi ini mereka with their lives, artinya yaitu sementara yang lain belum. Kenapa? Itulah karena mereka punya komitmen. Jadi dia sudah memenuhi janji dia. Jadi ini salah satu bentuk glad tiding atau berita gembira atau good news buat. Jadi direkam Allah langsung di Al-Quran mengenai Talha ini sendiri. Nah, siapa keluarganya? Jadi sukunya kita udah tahu tadi. Kemudian ibunya sendiri itu baru masuk Islam ketika ibunya juga ikut masuk Islam. Dikisahkan tentang ayahnya ya. Kemudian, nah ini ada kuis sedikit nih. Ada kuis sedikit. Talha selama hidupnya menikah dengan 8 wanita. Yang mungkin nggak langsung tapi setelah meninggal dan seterusnya. 4 di antara mereka adalah, nah, tolong perhatikan, nanti ada kuisnya nih. Yang pertama Hamnah binti Jahsh.
atau saudara perempuannya Zainab. Yang kedua, Ummi Kultum, anaknya Abu Bakar, yaitu kakaknya Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga, Ruqayyah binti Abu Umayyah, yaitu kakaknya, adiknya dari Salamah, Ummu Salamah. Kemudian yang keempat, menikah dengan Faria binti Abu Sofyan, yaitu adik perempuannya dari Habibah. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa empat wanita ini? Zainab, Aisyah, Salamah, dan Habibah. Istri-istri Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu iparan dengan Talha di empat istri. Unik ya. Masya Allah. Ya. Jadi Kalau Hamna katanya binti saya Jas, yang di iya, posisi itu. luar biasa. Jadi if we talk about companions, right? They're not only blood related, gitu. They are really related in terms of blood. Gitu. Mereka tuh betul-betul dekat hubungannya, tinggalnya juga satu kota, hidupnya bersamaan, menderitanya sama. Jadi memang subhanallah, kalau ada orang, makanya ukuran kita terhadap manusia terbaik itu ya setelah Rasulullah ya sahabat gitu. Karena mereka yang paling tahu Islam. Quran itu diturunkan bersama mereka gitu. Kadang-kadang mereka tuh menjadi asbab turunnya Quran. Jadi kebayang kalau misalnya Rasulullah SAW ketika man qadana menah bahu, kata Rasulullah SAW ketika lagi membaca Quran, kemudian Talha pas lagi sholat di belakang Rasulullah. Apa kira-kira perasaan Talha? Ini ayat ini tentang aku nih. Gitu. Kan lain kan? Kita Quran aja belum tentu kita ngerti artinya. Ini para sahabat ketika Rasulullah mengaji atau membaca Quran, ayat itu tentang diri mereka. Gitu. Jadi they have a special relationship sama Rasulullah SAW. Makanya kalau kita mau ukur manusia yang terbaik dalam Islam itu ukuran kita ke sahabat. Gitu. Nggak bisa kemana-mana lain. Gitu. Nah, salah satu keunikannya Talha, semua anak dia diberi nama Nabi semua. Muhammad, Musa, Yakub, Ismail, Isa, Zakaria, Yusuf, Yahya, Isa. Itu nama anak-anaknya dia semua. Jadi unik dia. Ya. Jadi itulah sedikit mengenai keluarga dan nama panggilannya. Kita masuk yang ketiga, mengenai beberapa snippet kehidupan mengenai Talha. Jadi ingat ya, hari Uhud adalah hari Talha. Kenapa dia disebut hari Uhud? Jadi awalnya dulu sebentar. Jadi termasuk orang yang nih tadi yang masuk Islam, kemudian tidak banyak dia dipersekusi karena itu tadi karena dia keluarga mampu. Kemudian Bani Taimim ini termasuk yang terkenal direspek orang, jadi dia nggak banyak diganggu. Gitu. Berbeda dengan misalnya Bilal, Sumaya, Abdullah bin Mas'ud, itu termasuk orang-orang yang walaupun dia bukan orang kulit hitam, kalau Bilal kan kulit hitam ya, tapi kalau Sumaya, Abdullah bin Mas'ud gitu kan, dia bukan orang kulit apa, bukan budak kulit hitam, tapi termasuk yang bukan orang Quraisy ya, dia warga negara level kedua lah. Makanya suku suku Bani Taim ini nggak banyak dapat poin. Dia pernah diikat sama Abu Bakar seperti cerita. Waktu hijrah, uh, dia nggak pernah hijrah ke Abyssinia. Jadi tidak perlu hijrah dia karena dia termasuk sahabat yang nggak pernah disiksa. Gitu. Jadi kemudian dan dia itu bertemunya itu ketika Rasulullah sedang siap-siap mau hijrah, dia pas baru balik dari berdagang. Jadi udah sekalian balik ikut gitu. Itu awal-awalnya. Tuh, habis itu Habasyah ya, namanya. Habasyah. Ya, yang sekarang Ethiopia, betul. Oke. Habasyah, ya betul. Nah, di perang Badar, nah ini Itu ada yang unik kedua nih. tadi, yang kedua itu maksudnya gimana? Kenapa? Ketemu Rasulullah pada saat perjalanan menuju Madinah. Maksudnya Ya, nyusul gitu gimana? dia pas pulang dari ini. Jadi orang-orang udah lagi mau hijrah, pas dia pulang dari pas Rasulullah lagi menuju ke Madinah, dia akhirnya ikut gitu. Ya artinya membersamaikan sama Abu Bakar tuh. Ya, Waktu nah, Talha itu nyusul gitu atau gimana? Tolha itu yang saya catat waktu itu dia belakangan. Jadi dia waktu itu nggak ada di Mekah. Dia pas balik dari mana? Dari Syam, bertemu dengan Hmm. Rasulullah, dia jadi ikut gitu.
Ya Itu ketemunya cek, di cek. di kan Rasulullah juga jalannya Hmm, nggak lewat jalur normal kan, muter kan. ya, muter. Ketika Nanti dia coba lagi saya catat berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kali. Jadi nanti saya cek lagi ini ya. Apa maksudnya? Jadi di catatan kaki saya tulis ketika bertemu Rasulullah dia memberikan Rasulullah pakaian. Jadi makanya nanti saya lihat lagi catatannya apa. ya, Oke, nah ini perang Badar. Nah perang Badar, sebelum perang Badar, Rasulullah memerintahkan kepada Talha untuk ngecek pasukan Mekah itu. Makanya waktu dia ngecek ke tempat lain, pas perang perang Badar terjadi, maka dia nggak ikut perang jadinya. Karena Rasulullah perintahkan dia untuk scout apa, memata-matai. Jadi pas Rasulullah memerintahkan dia pergi ke tempat, pas dia balik ke Badar, perang udah selesai. Jadi dia termasuk orang yang tidak ikut perang Badar, tapi disebut sebagai Ahlul Badar. Karena dia disebut sebagai Ahlul Badar, berarti dia dianggap sama dengan orang-orang yang ikut perang Badar, maka dia juga mendapatkan harta pampasan perang dan mendapatkan pahala-pahala perang Badar oleh Allah. Nah, ada satu lagi seorang sahabat yang tidak ikut perang. Nah, ini Talha ini tidak ikut perang, tapi dia diperintahkan Rasulullah untuk memata-matai pasukan Mekah. Jadi masih ada kaitannya dengan perang. Tapi ada satu sahabat lagi, nggak ikut perang, tapi juga disebut Ahlul Badar. Siapa kira-kira? Ada Mas Andri. Mas Andri, apa kabar Mas Andri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Ada yang tahu kira-kira siapa? Ada satu orang lagi nggak ikut perang Badar, tapi disebut Ahlul Badar. Pak, ada teman namanya Adri Evanda itu engineer baru datang di Hong Kong. Baru satu. Oh, Oh, selamat bergabung. Siapa? Mas Adri. Siapa? Namanya sama. Jadi tadi saya pikir ya. ini. Oh ya, ada Adri, ada Andri. Ya. Oh, ya. Siap. Kalau saya Adi nggak pakai R. Jadi ada Adi, Adri, Andri. Oke. Lengkap ya. Silakan. Ya. Masya Allah. Oke. Semuanya huruf E, huruf A. Semua. Huruf saya. Kalau Kecuali absen saya. nomor 1. Kalau di abjad nomor 1 dia. Oke. Nah, jadi ada satu sahabat lagi yang tidak ikut perang Badar tapi disebut Ahlul Badar. Adalah nama depan, huruf depannya U. Ya, Utsman bin Affan. Oh, beliau. Nah, kenapa Utsman bin Affan gak ikut perang? Karena dilarang oleh Rasulullah. Kenapa dilarang oleh Rasulullah? Karena disuruh jaga istrinya yang sakit. Oh. Jadi pergi perang jihad itu masih kalah dibandingkan ngurusin istri yang sakit ternyata. Subhanallah. Tapi beliau termasuk juga dalam Ahlul Badar. Ya, dia termasuk Ahlul Badar dan dia termasuk mendapatkan harta pampasan perang dan juga mendapatkan pahala Ahlul Badar dari Allah. Karena sponsorship mungkin. Bukan, karena diperintahkan Rasulullah jaga istrinya yang sakit. Oh. Dan ternyata nanti istrinya meninggal memang. Ya, jadi itu tentang perang Badar. Perang Uhud sekarang. Nah, ini kata kuncinya perang Uhud nih. Jadi perang Uhud ini ada 11 orang yang diperintahkan itu ada 11 orang yang meninggal membela Rasulullah SAW. Jadi semua tuh menjaga Rasulullah itu. Dan salah satu diantaranya adalah Talha ini. Jadi Talha ini stay sama Rasulullah SAW. Dan kalau kita ingat kisah perang Uhud ini sangat mencekam sampai di satu saat semua orang melarikan diri, termasuk Utsman bin Affan, termasuk Abu Bakar pun terpisah dari Rasulullah.
Saking paniknya suasana, semua orang kebantai ketika Khalid bin Walid melakukan serangan balik. Kemudian, banyak yang kebantai, banyak yang ke ini kan, banyak yang kalah, banyak yang mati dan seterusnya. Itu semua orang kocar kacir, nggak tahu ininya, panah kemana-mana gitu. Tapi ada satu orang yang nempelin Rasulullah SAW, ditempelnya, dijaganya Rasulullah SAW. Ini yang namanya Talha. Sampai-sampai tangannya tuh lumpuh semua, sampai tangannya lumpuh, nahan bacokan, nahan ini, dan sampai seumur hidupnya itu dia nggak bisa ngapa-ngapain tangan. Sampai dia untuk membayar Rasulullah itu dia harus angkat tangannya seperti ini. Jadi dia betul-betul apa korbankan semua hidupnya untuk Rasulullah. Jadi Jadi dia tameng protek, hidupnya Rasulullah jadi gitu ya. tameng hidupnya Rasulullah. Jadi begitu pasukan Khalid bin Walid datang, kemudian menyerang, semua orang tuh lari kocar-kacir semua, karena udah nggak jelas kan mana ini. Sampai-sampai orang teriak, oh Muhammad sudah mati, udah gitu. Sampai orang ada yang teriak gitu. Sahabat makin kaget, Rasulullah meninggal. Langsung, jadi mereka udah panik, udah kehilangan di depan mayat, ada yang teriak Rasulullah meninggal lagi kan. Jadi sampai-sampai Utsman itu melarikan diri, dan Utsman itu nanti dimaafkan oleh Allah tuh, sampai ayat turun khusus dia sampai melarikan diri karena memang orang udah panik, udah luar biasa. Makanya memang ujian yang dilewatin para sahabat itu jauh sekali ujian yang dilewati dengan kita. Mereka dicoba dengan segala macam cara. Waktu mereka hijrah dari Mekah, kehilangan semua harta mereka. Waktu mereka di perang Uhud, mereka ngelihat mayat semua di mana-mana gitu. Dan waktu itu Talha ini semua, dan orang udah berebutan membunuh Rasulullah kan. Udah saling panah gitu. Setiap ada panah yang melayang, itu Talha langsung kasih badannya tuh. Sampai-sampai tangannya lumpuh, jarinya sampai lepas. Kurang lebih ada 75 sabetan pedang dan panah di tubuhnya Talha itu. Ada 70, dan dia udah kayak sea urchin tuh apa, kayak landak itu. Udah kayak landak dia. Jadi udah Itu panah. porcupine. Iya, Landak. porcupine. Kayak sea porcupine. Jadi badannya itu udah penuh panah, dan ini sampai-sampai dia udah very close to death lah. Sampai-sampai dia udah nggak bisa lagi ini. Apa namanya? Udah nggak bisa lagi dia. Perang Uhud ini perang dia yang terakhir. Dia cacat total. Walaupun dia hidup, tapi dia udah cacat total. Dia serahkan semua hidupnya karena kecil. Udah betul-betul dia, makanya uh, setiap kali orang datang melihat Rasulullah, kan setelah suasana reda, orang datang melihat Rasulullah, kata Rasulullah tuh pergi ke Taha, pergi ke Taha. Jadi itulah kenapa Itu Talha ketika ini. kondisi gitu berhentinya orang apa kafir Quraisy untuk merangsek pasukan Islam itu karena apa ya Karena Bang? udah mereka dari pecar kacir, Rasulullah naik atas tali. Jadi udah menghilang, udah disperse lah semua gitu. Jadi pas mereka udah pergi lagi, baru mereka datang, mereka cari, Rasulullah masih ada gitu. Dan Rasulullah sendiri kan giginya sampai copot kan, sampai Ya, helmnya itu berhentinya sampai, serangan itu sampai karena mengira Rasulullah sudah meninggal gitu. kemungkinan gitu ya. Karena udah berakhir kan. Mereka cari juga nggak ketemu kan, karena dilari terus. Tapi isunya memang waktu itu mereka sudah ini, uh, Rasulullah sudah meninggal gitu. Jadi ada sempat melemparkan isu seperti itu. Ya udah panik Ya lah, udah Khalid bin Walid pecah-pecah kan setelah menyerang balik itu pimpinannya. terus punya habis, nah terus berhenti Lari nggak habis itu mereka menghabisi pergi, enggak enggak ini detailnya kalau nggak atau salah kan satu kali Rasulullah putar, berhasil mundur sampai masuk Madinah. enggak sampai seperti itu. Tapi mereka memang disperse, melebar, jadi habis gitu. Habis itu ya mereka pikir udah ini, takut mereka buat kekuatan muncul lagi, ya mereka terus balik ke Mekah habis itu. Oh, Jadi nggak ya ngejar itu sampai memang Madinah karena sampai. mereka pikir udah hancur, udah tumbang gitu, udah kalah lah istilahnya. Dan udah kocar-kacir juga gitu. Orang-orang udah pada lari semua. Minimal mereka pikir this is a big blow gitu. Jadi mereka pasti nggak akan kuat lagi gitu. Jadi itulah Talha. Dan mungkin kita singkat cerita saja sampai setelah mulai dari kafilah Khalifah Abu Bakar dan Umar itu, dia selalu terpilih menjadi penasehat
ya kan? Jadi wazir, jadi Berarti setelah itu masih hidup panjang ya umurnya ya? masih hidup panjang dalam keadaan cacat gitu. Masya Allah. Jadi makanya apa unik dia. Jadi ketika ketika Abu Bakar memilih Umar bin Khattab itu Talha tuh nanya, ya Abu Bakar, katanya, kok kamu pilih si Umar bin Khattab itu kan orangnya keras. Kemudian Abu Bakar menjawab, aku pilih dia karena dialah yang aku pikir the best dan Rasulullah happy sama dia. Jadi jadi inilah ini makanya agak sedikit masuk ke darah-darah agak politik dikit nih. Jadi mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran. Jadi berbeda pendapat itu. Jadi ternyata walaupun dia ini sama Abu Bakar dan dekat sama Umar, dia merasa Umar bin Khattab janganlah jadi ini, dia terlalu keras. Jadi dia punya pendapat dan itulah dalam Islam. Mengeluarkan pendapat itu demi kemaslahatan itu sesuatu yang baik gitu. Yang tidak boleh itu kan memaksakan, ya. Jadi dia nggak begitu setuju dengan Umar bin Khattab menjadi khalifah, ini Talha. Begitu juga dengan Utsman bin Affan. Nah ini agak unik juga nih dengan Utsman bin Affan ini. Dia tuh ada agak sedikit beberapa keputusan Utsman bin Affan tuh dia tolak. Ini kok. Jadi dia agak kritis sama Utsman bin Affan itu. Makanya sampai-sampai waktu ada demo besar-besaran menuntut Utsman turun tuh dia termasuk yang ikut turun, ya, ikut dia berdemo Demo. supaya Utsman ya bukan berdemo jadi ngumpul lah gitu. Tapi lama-lama ketika orang-orang sudah mulai agak kasar, udah mulai teriakan-teriakan aneh, dia pergi ini. Pergi dia nggak ikut lagi dia. Karena ya itu berbahayanya berdemo itu kan itu jadi orang jadi ngomong kasar jadi ngomong ini gitu. Sementara pas dia lihat sekeliling dia, oh ini nggak ada lagi yang level sahabat kan, semua udah levelnya udah orang-orang tabiin, orang-orang yang nggak pernah mengenal ini nabi gitu. Baru dia merasa nggak enak, dia pergi dan ternyata dia sampaikan sesalnya dan dia menyesal waktu itu karena pas ujungnya kan Utsman bin Affan kan dibunuh sama massa dan dia waktu itu berada dalam masa itu jadi maka dia merasa menyesal, makanya dia termasuk orang yang sangat 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 paling keras meminta keadilan terhadap orang yang membunuh Utsman bin Affan. Nah ini pula masalahnya gitu. Jadi begitu dia uh, akhirnya dia ikut buat berdemo pula untuk meminta supaya pembunuhnya Utsman bin Affan itu disegerakan pengadilannya. Dan itu bertolak belakang pula dengan Ali bin Abi Thalib. Terjadilah perang yang disebut dengan perang Onta. Gitu kan? Dan perang Onta itu siapa? Perang Onta itu antara sahabat, yaitu Talha dan ibu kita Aisyah radhiallahu anha di satu sisi, dan di satu sisinya lagi Ali bin Abi Thalib. Ya, makanya dia sebenarnya dia menyesal, merasa ikut apa namanya menyesal Utsman meninggal, dia ikut di masa itu gitu. Itulah akhirnya dia bersama Zubair pergi ke menemui apa ibu kita Aisyah radhiallahu anha. Ini kita harus tuntut nih, masa Utsman pembunuhnya nggak kita tangkap? Ayo kita akhirnya mereka kumpulin massa dan nyampe lebih dari 3.000 orang pergi ke Basra ketika waktu itu Ali bin Abi Thalib ada di Basra gitu. Akhirnya bertemulah pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Zubair dan Talha dan Aisyah radhiallahu anha. Itu hampir kurang lebih 5.000 orang, ada berapa orang gitu. Itu yang kemudian itu yang akhirnya, tapi untunglah mereka sepakat tidak ada gunanya berperang gitu. Jadi mereka semua sepakat saling untuk tidak mau berperang, mereka tutup pedang mereka, tapi ternyata yang terjadi malah sebaliknya, ada isu dan seterusnya yang mungkin tidak perlu kita bahas malam ini. Akhirnya terjadi juga lah peperangan itu gitu. Dan apa ada satu orang yang manah kemudian diikuti dengan manah akhirnya Talha meninggal di situ dan dia meninggal di perang itu, meninggal sebagai salah seorang syuhada gitu. Nah walaupun dia berseberangan ide berseberangan politik dengan Ali bin Abi Thalib, ini masalah pertikaian perang onta ini tidak ada hubungan dengan akidah, nggak ada hubungan dengan agama. Mereka cuma punya dua pendapat. Satu minta pembunuhnya Utsman ditangkap, Ali bin Abi Thalib bilang
tunggu dulu, masalah ini nggak penting, ada yang lebih penting lagi. Jadi masalah perbedaan pendapat itu yang buat mereka harusnya beberapa orang akhirnya jadi kayak perang saudara gitu. Dan Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang mengangkat mayatnya. Dia kemudian dia menyolatkan, dan Ali bin Abi Thalib menyebut membaca surat Al-Araf surat 3 yang artinya dua orang, apa bahasa Indonesianya, saya nggak nemuin bahasa, catatan saya dalam bahasa Inggris. Jadi uh, dua orang yang bermusuhan ini mudah-mudahan mereka dipertemukan Allah dalam keadaan baik gitulah. Di surga lah mereka dipertemukan. Jadi walaupun mereka berseberangan hati mereka, tapi di surga mereka dipertemukan. Kurang lebih seperti itulah hati. Dan Abu Talib menyebut ini seakan-akan walaupun mereka berbeda secara pemikiran politik mereka, tapi insya Allah mereka secara akidah mereka tidak salah, ketakwaan mereka tidak diragukan lagi, iman mereka tidak diragukan lagi. Dan itulah yang akhirnya dia dikuburkan, dan Ali bin Abu Talib sampai berkata, I wish I never see this day. Aku berharap tidak pernah ini terjadi gitu. Dan akhirnya Talha ini dikuburkan di Basra, dan kemudian orang beberapa tahun kemudian buat masjid di sana. Hanya saja kemudian waktu ISIS 4 tahun 5 tahun lalu bergerak, itu kuburan itu dihancurin sama ISIS tuh. Kuburannya Talha itu yang di Basra itu, jadi Irak. Jadi Kenapa? itulah, Kok dihancurin? Alasannya ya apa? ISIS kan enggak ini keras kan. Jadi dia berbau-bau kuburan-kuburan, Khawarij. iya kurang lebih kayak Karena gitu. diagung-agungkan Bidah-bidah. terlalu, Pokoknya karena terlalu pokoknya diagung-agungkan. karena mereka itu kan punya pemikiran apa aja yang bid'ah mereka darahnya halal. Gitu. Apa aja yang kafir halal. Jadi berhubungan memulia-muliakan kuburan nggak boleh, udah mereka hancurin kuburannya. Itulah ajaran pelampau Islam. Ya, jangan terlampau. Ya gitulah. Garis keras. Oke, nah itulah sedikit mengenai snippet kehidupannya, dan insya Allah dua slide terakhir kita bicara sedikit dengan peninggalan dia apa. Yang pertama, strong conviction. Apa maksudnya ini? Adalah orang yang pertama masuk Islam. Imannya dan keyakinan insya Allah. Cintanya dan dedikasinya terhadap agama ini dan terhadap Rasulullah tidak pernah ada masalah. Ya. Sampai-sampai Rasulullah menyebutnya hari Uhud itu adalah harinya. Jadi is the day of Uhud itu the day of Talha. Nah ini mudah-mudahan selama ini kita mendengar perang Uhud. Jadi kalau besok-besok saya quiz, siapa perang Uhud? Who's the man di perang Uhud itu? Is the bin Talha. Abu Ubaidillah. Kenapa? Kenapa ketika semua orang lari kocar-kacir, ketika semua orang ngabur, ketika semua orang lari, bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu terpisah dari Rasulullah, bahkan Utsman lari, semua orang melarikan diri, yang sampai-sampai tinggal cuma Talha. Ya, sampai-sampai Rasulullah sebut, Aujaba Talha, Jannah is mandatory for him. What a huge honor, betul-betul honor yang luar biasa gitu. Jadi kalau zaman-zaman sekarang ini ya, ada orang yang klaim dia cinta kepada Rasulullah and menciptakan caranya sendiri untuk mencontohkan cinta kepada Rasulullah, perlu kita pertanyakan. Jadi the way to show Rasulullah, the way to show love to Rasulullah itu the way the companions did. Ya mungkin kita tak punya kesempatan lagi untuk bisa mengorbankan jiwa kita untuk Rasulullah, tapi yang bisa kita lihat itu gimana, itu karena kekuatan iman. Itu yang membuat dia bisa buat seperti itu, dan dia unik. Makanya para sahabat itu dia nggak bukan istilahnya bukan all rounder, maksudnya dia punya keunikan tersendiri. Kita tahu fadilahnya Abu Bakar, kita tahu fadilahnya Umar, kita tahu fadilahnya Utsman. Mereka punya fadilah-fadilah ini sendiri, Talha punya sendiri. Kemudian yang disebut dengan orang yang paling generous, orang yang paling dermawan. Sahabat yang kaya semua orang taunya Utsman, semua orang taunya Abdurrahman. Sebenarnya Talha ini termasuk yang kaya. Dan dia saking kayanya dan saking gampangnya dia bersedekah, Rasulullah kasih nama Al-Fayyad. Ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan Utsman atau mungkin Utsman itu lebih terkenal ya.
ya. Karena tapi itu tadi, dan yang ketiga, eh, kita bisa belajar bagaimana caranya eh, Talha ini berbeda pendapat. Ya, jadi dia berbeda pendapat dengan Abu Bakar mengenai Umar, tapi dia sampaikan gitu. Dia juga ikut menyuarakan suaranya mengenai uh, apa namanya, ini apa ini, menyuarakan suaranya mengenai kesalahan-kesalahan Umar gitu. Tapi begitu ini dia ikut ikut meminta untuk apa namanya, keadilan terhadap pembunuh Umar juga dilakukan dan seterusnya. Dia adalah Hmm. akhirnya termasuk orang yang ketika dia meninggal, Ali bin Abi Thalib menyebut semoga mudah-mudahan ketidakenakan mereka di dunia itu kemudian Allah remove nanti dia di jannah dan Allah pertemukan dia tajri min tahtihal anhar, mereka temukan mereka berdua di dalam surga yang di dalamnya tajri min tahtihal anhar. Jadi artinya kalau mungkin saya mau buat catatan kakinya, people can have different opinion but nothing personal, no enmity. Jadi orang bisa saja berbeda pendapat, tapi jangan ikutkan perasaan dan tidak ada permusuhan. Itu mungkin salah satu yang membuat tokoh seperti Talha ini, 3 poin ini yang membuat mereka punya unik. Bukan berarti mereka punya cara sembahyang sendiri, cara sholat sendiri, enggak. Dia orang yang siap ikhlas dan mengorbankan hidupnya untuk Rasulullah SAW. Dia siap mengorbankan hartanya untuk bersedekah, sangat super generous gitu. Dan dia tahu cara dealing with berbeda pendapat. Itu yang membuat dia itulah legacy atau fadilah atau uh, apa namanya, peninggalan Talha bin Abu radhiyallahu anhu. Jadi mungkin sampai di sana saja Pak Adi. Saya kembalikan, sudah 1 jam 28 menit saya ngomong. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Terima kasih. Eh Pak Didi, penyampaiannya luar biasa. Baru satu sahabat nih. 10 ya. Jadi kita lanjut gimana teman-teman? Sampai besok pagi nih kayaknya. Menarik sekali paparannya ya Pak Didi. Cuma tadi saya masih legasinya tadi ini sesuatu yang spesial sahabat di Unik. zaman Rasulullah aja ya. Kita sebagai orang yang jauh dengan zaman Rasulullah ini kira-kira apa yang bisa kita ambil Ya Pak. Ya, ibrohnya atau toladannya gitu. Kalau kalau ngeliat dari ujung nih di legasinya tadi. Kalau saya lihat kan tadi ada 3 kan. Pertama conviction itu keyakinan dia terhadap Islam. Jadi begitu uh, dia diajak masuk Islam sama Abu Bakar, dia langsung duluan gitu. Salah satu bentuk keyakinan dia adalah dalam perang itu keluar. Jadi ada orang yang mungkin keyakinan muncul dalam sedekah, keyakinan muncul dengan ibadah-ibadah tertentu gitu. Untuk Talha keyakinannya timbul pada saat orang panik, pada saat orang lari kocar-kacir, pada saat orang waduh udah kecewa mendengar Rasulullah mati apa segala. Dia termasuk orang yang relax cool gitu. Kebayang ya dia untuk jadi tamengnya Rasulullah, jadi orang panah dia kejar, dia tangkap-tangkap gitu. Jadi kayak badannya itu udah kayak landak gitu. Kalau dirunut dari kisahnya ketika perang Uhud itu Tolha memang mendampingi Rasulullah gitu. Posisinya Ya, sedang di dekat Rasulullah gitu mungkin. ya memang Sedangkan termasuk yang yang lain sedang bertempur di sisi-sisi yang lain dan orang terdekat dari Rasulullah adalah Tolha. Sehingga akhirnya hmm, mau nggak mau ya harus melindungi pimpinan kan. hmm. Ya mungkin bisa saja itu salah satu fadilahnya. Maksudnya bisa saja Allah memang dalam keadaan panik seperti itu orang kan bisa saja lari gitu. Dalam keadaan kocar-kacir gitu orang bisa bayangin kita lagi terpuruk gini kemudian 6 orang 7 orang datang pakai pedang pingin bacok gitu kan pasti kita ngindarin dulu gitu kan. Refleks kita kan ngindarin kita. Gitu. Refleks kita nggak orang lain dipukul kita ngalangin dia kan itu nggak refleks sebenarnya. Dia Kita refleks ngeles. dia, iya atau dia ngerefleks dia bukan pukulan ke muka dia itu yang itu pukulan ke Rasulullah itu yang dia ini. Jadi sampai berpengaruh terhadap refleks dia.
Itu Tapi yang mungkin bukan sebagai tameng kali ya, tapi misalkan ada orang ini langsung nih, balas ini, balas iya ini. Jadi kurang Rasulullah di lebih belakang, kayak film-film kungfu itu loh kan, di belakang yang dilindungin diginiin gitu kan. Karena ya. keseringan nonton film. Kalau Jet Li kan jadi pelindung, wah gitu. Mungkin mungkin gitu ya, mungkin gitu ya. Jadi bukan Kurang lebih yang kena gitulah. panah mungkin bukan bagian belakang, justru bagian depan karena dia berusaha Ya, membalas. Karena kalau kalau nggak gitu kan cuma panah gini ya ya, habis habis juga kan. Mesti ada upaya aktif untuk dengan pedangnya mungkin apa gitu melindungi Rasulullah. iya. Kita kan sering mendengar bagaimana cintanya dekatnya Umar bin Khattab atau Abu Bakar atau Utsman gitu. Tapi dalam kondisi seperti itu, ya itu kayak kayak um, di perang Khandaq. Kita pernah mendengar betapa sahabat tuh disuruh apa Rasulullah saja mau gitu. Waktu di perang Khandaq, waktu malam gelap gulita, dinginnya luar biasa gitu. Dan isunya mereka udah dikepung dari semua sisi Madinah itu kan. Musuh udah di mana-mana gitu. Rasulullah tuh sempat nanya gitu. Rasulullah tanya gini, siapa di antara kalian yang mau coba keluar cari tahu kondisi di luar? Tidak ada satu sahabat pun yang berdiri. Saking suasananya mencekam. Kita tahu walaupun iman mereka semua tinggi ya, at the same time they are also human. Gitu. Itulah yang membuat mereka menjadi pantas menjadi role model kita itu. Karena at the same time they're human, they're not superhuman. Gitu. They're human like us. What make them different adalah iman itu membuat mereka lain. Gitu. What make them different itu adalah ketika mereka berbuat salah, ketika mereka punya kekurangan, mereka bisa merecover. Ya. Itu yang buat ini. Jadi bukan berarti uh, siapa yang bisa keluar, oh gampang Rasulullah, aku ya enggak. Semua orang nggak berani jawab, saking takutnya mencekamnya waktu itu. Jadi itulah sisi kemanusiaan orang muncul, tapi pada saat yang seperti itu ternyata kemanusiaan muncul dan Taha yang nonjol sendiri gitu. Dan itu Kalau yang ikhtilaf tadi itu deal with ikhtilaf itu kan bagaimana deal dengan perbedaan. Jadi perbedaan itu bukan berarti bermusuhan. Jadi menyampaikan secara santun, cara benar, dan tidak harus bermusuhan. tapi tetap berperang Betul. di Kamel. Uh, Berperang itu sebenarnya kan awalnya gini. Jadi dia menggiring massa supaya mereka ingin mempreser Ali Untuk supaya keadilan. Ali cepat-cepat menangkap pembunuhnya Utsman. Nah, Ali sebagai leader, dia pikir kondisi ini nggak penting, masih ada yang lebih penting lagi. Jadi dia masalah. Jadi secara umum sebenarnya Ali benar, karena dia yang pemimpin waktu itu. Ya kan? Tapi sahabat seperti Talha, Zubair, dan our mother Aisyah merasa ini harus cepat ditangkap karena nanti kok kelamaan susah nangkapnya, mungkin seperti itu. Jadi perbedaan pendapat aja sebenarnya. Dan ternyata kan nanti Aisyah radhiyallahu anha menyesal kan. Jadi jadi pernah Rasulullah menyebut kepada Aisyah, nanti engkau akan bertikai dengan Ali bin Abi Thalib dan Ali lah yang benar gitu. Dan Aisyah lupa sama hadis itu sampai pas udah kejadian baru ingat ya hadis itu lagi gitu. Tapi Jadi akhirnya pembunuh Utsman ditangkap dan dibunuh. enggak udah hilang kan udah karena massal kan Oh, massal. Makanya enggak dalam Islam itu kan uh, berbahaya sebenarnya. Soalnya kalau udah sampai jadi waktu orang mendemo ramai-ramai di depan Utsman itu mereka nuntut supaya Utsman turun gitu. Nah, kenapa Utsman nggak mau turun? Karena Rasulullah SAW pernah meminta kepada Utsman, Utsman, nanti engkau akan memakai jubah. Engkau akan dipaksa orang membuka jubah itu, pertahankan jubah itu. Jadi Utsman nggak mau turun dari khalifah itu karena ingat perintah Rasulullah, jangan kau serahkan jubah itu. Artinya death, itu artinya. Ya kan? Dan semua sahabat
udah ngomong ke Utsman, we just say one word, we will we will deal sama orang pendemo ini. Kata Utsman, enggak, aku tidak pernah akan menjadi orang pertama yang membuat Islam sama Islam itu tumpah darah. Jadi Utsman sendiri dia akan mempertahankan khalifahnya, dia juga nggak mau memerintahkan tentara untuk melawan orang pendemo ini. Artinya apa? Pendemo itu sudah bilang, pokoknya engkau mati, wah, ya akhirnya mati. Jadi ya itulah. Jadi semua khalifah itu, 4 khalifah itu, tiga-tiganya mati syahid.